Habib, saya sudah gagal nikah 3 kali. Ya, karena orang tua saya selalu kalau saya punya suami disuruh pisah sama suami saya. Terus pesan orang tua saya kalau cari suami yang sugih, yang kaya. Habib, saya sudah gagal nikah 3 kali. Ya, karena orang tua saya selalu kalau saya punya suami disuruh pisah sama suami saya. Terus pesan orang tua saya kalau cari suami yang sugih, yang kaya. Jadi teman-teman di Raudhah, ya siap-siap kalau kamu nggak kaya bisa jadi mertuamu begitu ya. Naudzubillah min dzalik ini. Ini kasus di masyarakat, artinya saya memang sering kali tidak menjawab kawan-kawan, karena kalau saya jawab satu-satu nanti dijawab lagi, dijawab. Akhirnya saya cuma ngobrol sama orang yang kirim WA, waktu saya akan habis. Saya baca itu untuk menampung banyak hal. Ada orang ngasih masukan, ada orang yang nunjukkan masalahnya, semuanya manfaat, ya semuanya manfaat. Karena saya jadi tahu apa toh sebetulnya yang lagi dihadapi oleh masyarakat di Indonesia ini khususnya apa gitu. Dan kira-kira solusi terbaiknya apa? Nah sekarang saya mau ngasih jawaban, simple, gampang untuk semua problem dan semua masalah. Hidup di dunia itu sudah dikasih tahu, nggak enak. Hidup di dunia itu nggak enak. Mau enak hidupnya di akhirat, kan begitu ya? Dunia ini tempatnya ujian. Ujian itu ya mesti ya ujian, paham ujian kan ya? Ujian. Nah terus gimana caranya biar jadi enak hidup di dunia? Gampang. Hidup dunia ini bisa jadi enak, caranya gampang. Caranya bagaimana? Enak nggak enak itu kan tergantung hati toh. Betul enggak? Tergantung hati. Contoh, orang mancing. Kamu lihat orang mancing di tengah laut, diem begini kena ombak, kapalnya terhuyung-huyung gitu ya. Kemudian anginnya yang menerpa kencang. Kamu lihat orang mancing seperti itu, kira-kira enak atau enggak enak itu? Buat kamu enggak enak ya? Buat yang mancing, enak pol. Semakin ke tengah, semakin enak. Semakin goyang kapalnya, semakin asik. Kenapa? Hati. Masalahnya di hati. Orang tidur di pinggir jalan, kamu lihat dia enak atau enggak enak? Enggak enak. Tidur di pinggir jalan, di emperan toko, enggak enak. Tapi yang tidur, kata orang Jawa, angler atau enggak angler itu? Nyenyak atau enggak nyenyak? Nyenyak. Buat yang tidur enak atau enggak enak? Enak. Masalahnya di mana? Di hati. Masalahnya di hati. Contoh lagi, orang makan nasi pakai garam, enak enggak? Mungkin buat kita yang biasa makannya model macam-macam, nasi pakai garam, rasanya apa? Rasanya apa? Buat saya dulu yang waktu kecil, favorit saya nasi pakai garam. Dan saya makannya di rumah tetangga, di pabrik, karyawan pabrik itu. Kalau makan bareng sama anaknya. Kalau udah nasi pakai garam itu saya senengnya luar biasa. Jadi kalau pulang ke rumah saya minta nasi pakai garam. Masalahnya di mana? Hati. Masalahnya di hati. Jadi semua masalahmu itu sebetulnya mau hidupmu itu kelihatan susah, mau hidupmu kelihatan bahagia, itu kuncinya enak gak enak ada dalam hati. Jadi kalau hati kita buat enak jadinya enak. Punya suami ngomelan, enak enggak? Tanya sama istri-istri itu. Suaminya ngomelan, enak enggak? Jawabannya ya gak enak. Punya istri cerewet, nyebut uang terus. Punya uang enggak Pak? Mana uangnya? Punya enggak? Sana kerja. Cerewetnya luar biasa, yang diurus duit, enak enggak? Enggak enak. Punya istri cemburuan, Masya Allah. Telepon masuk, siapa itu yang telepon itu? Masya Allah. Ya kan? Siapa itu telepon? Itu lagi lihat apa? Punya istri cemburuan dan punya suami cemburuan, enak enggak? Itu kan karena cinta ya, tapi enak enggak begitu? Hah? Enggak enak kan ya? Enggak enak, sedikit-sedikit gerak serba salah semua, geraknya semua salah. Semua yang enggak enak itu jadi enak karena hati. Nah gimana caranya hati ini bisa menjadikan semua yang enggak enak jadi enak dan yang enak tambah enak?
Caranya bagaimana? Hatinya dikenalkan pada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya dikenalkan pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar hati kenal sama Allah Subhanahu wa taala? Banyak caranya. Salah satunya ya hatinya ini dikasih tahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kasih tahu. Nah, enggak mau ngasih tahu hatinya kok. Hatinya akhirnya Tuhanku duit, Tuhanku kekuasaan, Tuhanku adalah ketenaran, Tuhanku, Tuhanku, Tuhanku. Lupa hatinya, Tuhanku makan enak, Tuhanku gitu. Hatinya menyuarakan itu, maka kasih tahu la ilaha illallah. Enggak ada Tuhan kecuali Allah. Yang bisa cuman Allah. Allahul kafi, Rabbunal kafi, nal kafi. Kafi lin kafi kafanal kafi wa ni'mal fi alhamdulillah. Kasih tahu hatinya, hanya Allah yang bisa nyukupin. Hanya Allah, 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 Allah. Kalau udah hatinya dikasih tahu terus, lama-lama hatinya tahu. Begitu hatinya tahu, semua yang dilihat orang gak enak jadinya enak. Makanya orang-orang soleh itu dipandang orang aneh. Luang sakit kok yo, mesem senyum gitu. Ditanya, Bapak ini sakit? Iya. Lah kok senyum kenapa? Alhamdulillah. Lu alhamdulillah gimana? Lah ini dosa saya dihabiskan sama Allah, nggak pakai repot, nggak pakai istighfar, pakai dosa saya habis. Jadi pangkat saya juga naik. Ini saya menikmati ini, alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, istri saya tambah sayang sama saya, masya Allah. Kepala saya dibelai-belai, masya Allah. Ditanya, mau makan apa? Diperhatikan. Ya takut suaminya berangkat duluan. Ya. Takut suaminya berangkat duluan. Saya jadi perhatian nih, teman-teman saya itu yang tadinya nggak bayar hutang, akhirnya pada bayar. Ya, akhirnya pada bayar karena kesian sama saya. Alhamdulillah, banyak nikmat dalam sakit. Tapi jangan minta sakit. Ini kan lagi makomnya sakit, disyukuri, dinikmati. Mudah-mudahan dapat nikmat sehat. Dan Allah ngajarin kita itu di dunia suruh minta yang enak. Jangan sampai Anda berdoa ngucap yang gak enak. Ya Allah, udah utang gak lunas gak apa-apa ya Allah. Yang penting anak saya sehat. Keliru. Hutang gak lunas gak apa-apa, yang penting anak saya sehat. Nah, ngomong sama Allah, ya Allah sehatkan anak saya, lunaskan hutang saya. Kan gitu bisa toh. Kenapa ngomong yang gak enak gitu loh. Coba cek itu. Allah ngajarinnya bagaimana? Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah beri kami di dunia yang enak, hasanah, baik segala hal. Di akhirat juga baik. Lindungi kami dari siksa api neraka. Nah ini kok yang dipikir, dah ya Rob ngontrak rumah kalau tidak bisa beli ngontrak juga enggak apa-apa ya Allah. Udah ngontrak ya Allah. Nah kenapa mikirnya ngontrak? Lah kok minta ya Allah, ya sekarang lagi ngontrak, minta rumah ya Allah, gitu loh mentalnya itu, minta yang enak-enak. Ya jangan seperti teman saya itu doa mau nikah itu ya, pengen punya istri, ya Allah kalau nggak ada yang cantik, sedang-sedang juga nggak apa-apa ya Allah. Ya. Aku nanggung gitu doanya ya. Mau bisa minta yang enak, ya Rob beri saya gadis cantik jelita solihah. Kan gitu, nyeneng nontonnya akhirat, kan enak itu. Mintanya gitu, ya Rob beri saya suami yang tampannya kalau nggak bisa seperti Habib Muhammad, ya minimal pokoknya turun 50% gitu. Aku nanggung gitu. Mintanya ya Rob beri saya suami yang lebih tampan dari Habib Muhammad, ya kan Habib Novel gitu. Oh ya, gaya. Itu canda ya, biar nggak stres malam-malam ini, biar nggak stres. Minta yang lebih, jangan minta yang kurang, minta karena yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala, dan gudangnya Allah itu enggak akan habis. Enggak akan habis. Kalau minta yang lebih. Kalau minta yang lebih, minta yang lebih. Jangan minta yang kurang ya, jangan minta yang kurang. Nah, Allah Maha memberi. Nanti kalau udah hatinya kenal sama Allah, jadinya pede minta. Jadinya pede minta. Kalau udah pede minta itu jadinya asyik, jadinya hobinya minta, ya Allah minta ini, ya Allah minta ini, ya Allah minta ini. Nanti mungkin ada pasangan hidup yang komentar, yang kemarin saja belum diberi kok, sudah minta yang lain lagi. Ada itu yang usil gitu ada.
Ya belum kenal Allah hatinya, wajar. Hatinya belum kenal Allah. Yang kemarin belum diberi kok sekarang udah minta yang lain lagi. Wah aku enggak minta sama kamu kok minta sama Allah. Sudah dikasih sama Allah, makanya aku minta yang lain lagi. Lah mana? Belum nyampe. Ya ditunggu. Belum nyampe, ya ditunggu. Minta terus, minta. Ud'uni astajib lakum. Nah itu kunci menghapuskan segala kesusahan. Hatinya dijadikan kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau udah kenal Allah semuanya jadi enak. Alhamdulillah pemirsa dimanapun Anda berada. Mohon maaf ini saya nggak bisa ngomong banyak-banyak karena perut sudah lapar, saatnya makan malam. Ini beberapa santri sudah ngelirik saya sambil pegang perutnya gitu ya, kasih kode keras gitu kan ya, perut lapar ya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini manfaat, khususnya bisa manfaat untuk yang berbicara dan kita yang mendengarkan ya. Sebelum saya tutup nih, saya ada pesan. Nah, pesan untuk teman-teman saya, dimanapun Anda berada, jangan lupa ya untuk ya kalau berkumpul dengan masyarakat yang lain dimanapun berada, jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan pribadi masing-masing. Nomor 1, pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, itu kalau untuk orang biasa. Tapi kalau kita yang berilmu, pakai masker, jaga jarak, rajin wudu. Itu zahir. Ada satu lagi. Nah, ini yang satu lagi ini yang saya lihat biasanya di jalan-jalan kalau di Jakarta, di beberapa daerah itu ya. Ada satu lagi. Masalah apa itu? Imannya. Imannya juga harus dikuatkan. Nutrisi imannya. Nanti kalau rohnya itu kuat, badannya jadi sehat. Rohnya dikuatkan. Bagaimana cara menguatkan roh? Ya kalau dulu baca Al-Qur'annya kurang banyak, sekarang diperbanyak. Kalau dulu zikirnya kurang banyak, sekarang diperbanyak. Biar rohnya kuat. Kemudian apa? Jangan lupa perbanyak makan sayur-sayuran, buah-buahan ya, yang seger-seger gitu. Buah-buahan biar sehat. Dan air minum, jangan kurang minum air. Upayakan rajin minum air hangat. Ini yang suka air es gitu ya. Ya silahkan minum air es, tapi air hangatnya diupayakan ditambah. Insya Allah nanti badannya akan semakin sehat. Banyak yang nanya sama saya, Habib kok hampir 2 minggu enggak live, enggak live lagi, enggak kajian di dunia maya. Kenapa? Jawabannya adalah saya lagi belajar dan saya lagi mengajarin. Saya udah upload Al-Hikam itu 2 episode ya, dan durasinya hampir satu jam. Itu kalau dipelajari betul, di dalamnya banyak ilmu. Tapi saya lihat itu penontonnya baru sekitar 20-30 ribu. Padahal subscriber saya itu 565 ribu lebih kalau saya nggak salah lihat. Tapi yang nonton baru 20-30 ribu. Nah itu kan sayang, berarti kan saya harus belajar lagi. Gimana caranya? Minimal itu 30% subscribernya itu nonton gitu. Kenapa subscribernya 500 ribu lebih kok yang nonton nggak sampai 10%? Nah ini kan berarti kan kegagalan buat saya. Jadi saya belajar gimana caranya biar nanti kalau saya ngajar itu sekali ngajar yang nonton misalnya dari 500 ribu diambil 30%-nya 150 ribu, kan manfaat. Bukan cari duit, mau enggak ada iklannya kok, enggak ada iklannya. Enggak dapat Rp1 pun dari YouTube, enggak ada sama sekali. Tetapi saya pengen ilmunya manfaat, ya, ilmunya berkembang terus. Ya mungkin tempat syutingnya kurang bagus, apa mungkin wajah saya kurang menarik, saya pelajari itu ya. Kalau wajah saya kurang menarik berarti mungkin semirannya harus lebih rajin kan gitu kan ya. Apa gitu. Apa yang kira-kira bisa membuat menarik? Saya belajar nih 2 minggu ini. Nah insya Allah nanti saya akan tunjukkan hasilnya ya beberapa hari lagi. Apa yang akan saya tampilkan untuk Anda semua? Karena saya juga belum tahu. Ya, cuman baru cita dan baru belajar. Nanti berapa minggu lagi insya Allah ada sesuatu perubahan sedikit dalam kajian yang mudah-mudahan bisa menjadi daya tarik untuk orang banyak.
yang judulnya tetap jujur, ya kadang kan judulnya enggak jujur ya. Judulnya itu membuat orang baca, setelah dibaca isinya ternyata 180 derajat berbeda. Pernahkah Anda terjebak seperti itu? Oh sering, iya. Ya, itu namanya teknik untuk menarik orang agar mau lihat konten kita. Boleh-boleh saja, tapi saya tidak membuat orang gelo, tidak membuat orang kecewa. Judulnya sesuai dengan isinya. Judulnya biasa-biasa saja, tapi bagaimana cara orang menarik? Yang mau kasih ide dan saran, silahkan langsung kirim pesan ke WhatsApp saya 0812280600916 atau di kolom komentar YouTube ini tulis saja komentarnya dan saran-sarannya. Insya Allah yang bisa saya jalankan dan tim saya menyetujui, karena saya punya tim di antara namanya Mas Hamdani yang rambutnya alhamdulillah kalau dibuka itu mirip perempuan dari belakang ya. Mas Hamdani, ada Mas Rio, ada Mas Seto. Nah ini 3 tim inti ini bersama Habib Muhammad juga tim saya itu beliau. Saya juga timnya beliau, kami saling tim dan tim. Nah ada saran-saran nanti bisa kita diskusikan bersama. Jazakumullah khairan katsira. Dan pesan terakhir jangan lupa setiap habis sholat doakan orang tua kita masing-masing. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa? Karena Allah tidak akan memutuskan rezeki dari seorang hamba selama hamba itu mau mendoakan kedua orang tuanya. Jazakumullah khairan wal afu minkum, semoga berkah manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.